Selamat siang teman-teman, selamat berjumpa, selamat menikmati hari yang indah ini. Kalau saudara lihat di luar sana cukup cerah. Ada di sini kalau 73 Fahrenheit, 23 Celcius. Ya. Jadi udara di luar seperti demikian. Jadi yang sudah mulai hangat. Walaupun kalau kita berdiri di luar masih terasa dingin. Itu namanya San Francisco. Nah teman-teman semua, kali ini saya ingin membahas mengenai coronavirus yang disingkat dengan COVID-19. Kenapa saudara? Karena saya melihat ternyata masalah ini belum berhenti sampai saat ini. Dan masalah ini sungguh menakutkan. Saudara bayangkan bencana coronavirus ini. Kalau misalnya terjadi kebakaran, saudara, kita masih bisa memadamkannya dengan mobil pemadam kebakaran, air yang banyak, kita bisa memadamkan kebakaran itu. Dan orang yang kena musibah masih bisa ditolong. Kebanjiran yang bertubi-tubi, istilahnya berjilid-jilid di Jakarta, itu masih bisa tertolong. Jadi orang itu bisa dievakuasi keluar. Kalau misalnya ada yang sakit, mungkin bisa dibawa ke rumah sakit, bisa dibantu dan sebagainya. Dan orang nggak takut untuk membantu. Tetapi bencana virus coronavirus ini, kalau dia sudah kena, saudara, bisa dibayangkan, famili pun tidak berani membantu. Orang yang paling dekat pun tidak berani membantu, saudara. Itu sebabnya, saudara, pemerintah sangat ketat. Saya pikir di mana-mana mengikut petunjuk dari WHO barangkali atau dari PBB bahwa kalau ada orang yang datang dari negara yang mungkin terjangkit penyakit tersebut, maka mereka harus diperiksa paling sedikit, dicek apakah dia demam. Kalau dia demam, dia harus masuk di karantina lebih kurang 14 hari. Itu sesuai dengan peraturan. Kalau dia tidak demam, dia harus dengan sukarela mengkarantinakan dirinya juga selama 14 hari, entah di rumah atau di hotel atau di mana saja. Yang penting dia tidak bertemu dengan orang lain, baik bersentuhan langsung atau bagaimana. Dan itu terjadi, saudara. Di gereja kami yang berbahasa Mandarin, ada seorang bapak, dia baru pulang dari China. Dia harus menjalani karantina secara volunteer, dirinya sendiri. Dia kebetulan ada saudara yang punya rumah kosong, dia tinggal di sana selama 14 hari. Konon istrinya mengantar makanan untuk dia setiap hari selama 2 minggu. Minggu kemarin kita sudah ketemu orang itu. Jadi artinya dia sudah bebas. Nah, ternyata sampai hari ini di San Francisco tanggal 27 Februari 2020 masih belum habis masalah virus ini. Kemarin baru saya baca di berita di media sosial bahwa Airport Soekarno-Hatta penuh dengan masyarakat yang menumpuk, yang mereka mau berangkat ke luar negeri atau ikut jemaah haji karena Arab menutup negaranya. Batal semua kegiatan penerbangan, baik keluar maupun masuk. Demikian juga di Israel juga ditutup, tidak boleh ke sana, dan rakyatnya tidak boleh keluar negeri. Belum lagi negara-negara lain yang sudah lebih dahulu menerapkan peraturan seperti begini. Di Amerika sendiri, pesawat terbang mereka tidak singgah di China, tapi mereka mengalih ke negara lain. Saya tidak tahu mana, mungkin Jepang atau apa. Yang penting
mereka tidak singgah situ. Jadi semua warning seperti demikian. Jadi di mana-mana terjadi ketakutan yang seperti itu. Ada seorang teman, dia berangkat dari San Francisco menuju ke Jakarta. Orang yang paling dekat pun tidak berani membantu, saudara. Itu sebabnya, saudara, pemerintah sangat ketat. Saya pikir di mana-mana mengikut petunjuk dari WHO barangkali atau dari PBB, bahwa kalau ada orang yang datang dari negara yang mungkin terjangkit penyakit tersebut, maka mereka harus diperiksa, paling sedikit dicek apakah dia demam. Kalau dia demam, dia harus masuk di karantina lebih kurang 14 hari. Itu sesuai dengan peraturan. Kalau dia tidak demam, dia harus dengan sukarela mengkarantinakan dirinya juga selama 14 hari, entah di rumah atau di hotel atau di mana saja. Yang penting dia tidak bertemu dengan orang lain, baik bersentuhan langsung atau bagaimana. Dan itu terjadi, saudara. Di gereja kami yang berbahasa Mandarin, ada seorang bapak, dia baru pulang dari China. Dia orang yang paling dekat pun tidak berani membantu, saudara. Itu sebabnya, saudara, pemerintah sangat ketat. Saya pikir di mana-mana mengikut petunjuk dari WHO barangkali atau dari PBB, bahwa kalau ada orang yang datang dari negara yang mungkin terjangkit penyakit tersebut, maka mereka harus diperiksa, paling sedikit dicek apakah dia demam. Kalau dia demam, dia harus masuk di karantina lebih kurang 14 hari. Itu sesuai dengan peraturan. Kalau dia tidak demam, dia harus dengan sukarela mengkarantinakan dirinya juga selama 14 hari, entah di rumah atau di hotel atau di mana saja. Yang penting dia tidak bertemu dengan orang lain, baik bersentuhan langsung atau bagaimana. Dan itu terjadi, saudara. Di gereja kami yang berbahasa Mandarin, ada seorang bapak, dia baru pulang dari China. Dia orang yang paling dekat pun tidak berani membantu, saudara. Itu sebabnya, saudara, pemerintah sangat ketat. Saya pikir di mana-mana mengikut petunjuk dari WHO barangkali atau dari PBB, bahwa kalau ada orang yang datang dari negara yang mungkin terjangkit penyakit tersebut, maka mereka harus diperiksa, paling sedikit dicek apakah dia demam. Kalau dia demam, dia harus masuk di karantina lebih kurang 14 hari. Itu sesuai dengan peraturan. Kalau dia tidak demam, dia harus dengan sukarela mengkarantinakan dirinya juga selama 14 hari, entah di rumah atau di hotel atau di mana saja. Yang penting dia tidak bertemu dengan orang lain, baik bersentuhan langsung atau bagaimana. Dan itu terjadi, saudara. Di gereja kami yang berbahasa Mandarin, ada seorang bapak, dia baru pulang dari China. Dia orang yang paling dekat pun tidak berani membantu, saudara. Itu sebabnya, saudara, pemerintah sangat ketat. Saya pikir di mana-mana mengikut petunjuk dari WHO barangkali atau dari PBB, bahwa kalau ada orang yang datang dari negara yang mungkin terjangkit penyakit tersebut, maka mereka harus diperiksa, paling sedikit dicek apakah dia demam. Kalau dia demam, dia harus masuk di karantina lebih kurang 14 hari.
itu sesuai dengan peraturan. Kalau dia tidak demam, dia harus dengan sukarela mengkarantinakan dirinya juga selama 14 hari, entah di rumah atau di hotel atau di mana saja. Yang penting dia tidak bertemu dengan orang lain, baik bersentuhan langsung atau bagaimana. Dan itu terjadi, saudara. Di gereja kami yang berbahasa Mandarin, ada seorang bapak, dia baru pulang dari China. Dia di Amerika Serikat sendiri, pesawat Amerika misalnya sudah tidak singgah di China, mereka mengalihkan penerbangan ke negara lain. Nah, ada seorang teman, dia posting di timeline media sosialnya, dia katakan waktu dia pulang ke Indonesia dari San Francisco beberapa hari yang lalu, bangku-bangkunya kosong, jadi airport juga sepi. Seorang teman yang kerja di airport cerita demikian. Jadi semua orang pada mawas diri. Kalau kita berkunjung ke supermarket, Chinese market terutama, memang kelihatan sepi. Parkirannya jadi lebih luas, jadi agak gampang cari tempat parkir. Kalau biasanya penuh padat, susah mencari tempat parkir. Nah, ada satu hal yang sebagai penutup yang sebenarnya ingin saya sampaikan pada video ini adalah bahwa di California sendiri kemarin, Major khususnya California, dia katakan bahwa di San Francisco dan sekitarnya, California termasuk juga Las Vegas dan sebagainya, dan kota-kota lain yang di sekitar ini, cara pencegahannya juga diterapkan kepada masyarakat. Dihimbau oleh Major, dia katakan mesti bersih-bersih, cuci tangan, ya harus ada kayak dikatakan kantor atau tempat-tempat umum itu harus sediakan tempat untuk cuci tangan, misalnya tisu itu perlu disiapkan. Belum lagi dihimbau supaya jangan bersentuhan, yang mungkin kalau di gereja kita mungkin kurangi, mungkin kalau misalnya rasa tidak convenient bersalaman, ya dalam 1-2 minggu kita tidak bersalaman misalnya, mungkin pakai adat Chinese begitu, kyonghi gitu ya, bisa juga gitu ya, cara seperti begitu. Nah, lalu kalau kita pegang pintu di tempat umum, mesti kita cepat-cepat pergi cuci tangan. Mungkin yang biasa suka ketemu orang kalau ada hak dan sebagainya, bisa juga dikurangi, atau kalau gak convenient ya jangan lakukan. Karena ya kita tidak tahu ya virusnya itu kemana. Masing-masing menjaga. Nah, memang kita sebagai orang percaya dikatakan berserah kepada Tuhan. Benar. Tapi berserah kepada Tuhan, kita juga diberi hikmat oleh Tuhan. Kita harus tetap waspada, bukan pasrah. Kita harus sungguh-sungguh ikut peraturan dan juga ikut firman Tuhan. Itu baru benar. Kalau hanya ikut firman Tuhan, tidak ikut peraturan, ya sama saja. Jangan pikir kita beriman lalu nekat dikasihkan pengarahan bersih-bersih dan sebagainya, kita tidak mau ikuti. Itu namanya nekat. Itu namanya cari masalah. Itu namanya cari mati. Ngeri bukan? Jadi bersandar kepada Tuhan itu satu pelajaran, satu pihak. Ikuti peraturan itu merupakan salah satu jalan untuk kita bersandar kepada Tuhan. Kalau peraturan tidak diikuti, bagaimana bisa bersandar kepada Tuhan? Nah,
Jadi kepada setiap orang yang ada di mana saja, secara khusus mereka yang tinggal di wilayah San Francisco dan sekitarnya, ini himbauan dari kami ya, sama-sama untuk kita, untuk saya dan untuk keluarga dan untuk teman-teman semua dan untuk siapa saja yang mendengar video ini. Mari kita bersama-sama menghadapi semuanya ini dengan persiapan, pencegahan, supaya kita mendapat perlindungan dari Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa.